Cicalengka, kota kecil di kaki perbukitan timur Bandung tersembunyi sebuah kota kecil bernama Cicalengka yang menyimpan kisah panjang dari zaman kolonial hingga modern. Meski kini dikenal sebagai kota transit dengan keindahan alamnya, Cicalengka memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan jalur perdagangan, perlawanan rakyat, serta tokoh-tokoh penting yang pernah menginjakan kaki di sini. Awal mula dan asal nama Cicalengka. Nama Cicalengka diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda, yaitu Ci yang berarti air dan Kalengka, sejenis tanaman perdu yang dahulu banyak ditemukan di daerah ini. Dengan tanahnya yang subur dan sumber air melimpah, sejak zaman dahulu Cicalengka telah menjadi tempat bermukim masyarakat agraris. Pada abad ke-11, daerah ini merupakan bagian dari Kerajaan Sumedang Larang, salah satu kerajaan Sunda yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Cirebon dan Mataram. Posisi Cicalengka yang berada di jalur utama menuju Priangan menjadikannya tempat strategis untuk perdagangan dan transportasi. Peran Cicalengka di masa kolonial. Pada era penjajahan Belanda, Gubernur Jenderal Daendels membangun Jalan Raya Pos Grote Posweg yang melintasi daerah ini, menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Jalur ini bukan hanya menjadi akses penting bagi pemerintahan kolonial, tetapi juga saksi bisu penderitaan rakyat yang dipaksa bekerja membangun jalan dengan sistem kerja paksa, Rodi. Tahun 1884, stasiun Cicalengka didirikan sebagai bagian dari jalur kereta api Batavia-Bandung-Surabaya. Dengan hadirnya jalur kereta, Cicalengka berkembang menjadi pusat perdagangan hasil bumi seperti teh, kopi, dan karet. Para pedagang dari berbagai daerah, termasuk etnis Tionghoa dan pribumi, menjadikan pasar Cicalengka semakin ramai. Namun, di balik kemajuan ekonomi, muncul pula perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Banyak tokoh pergerakan nasional yang pernah singgah di Cicalengka, termasuk para ulama dan pejuang yang menyebarkan semangat perjuangan melalui jalur dakwah di Masjid Agung Cicalengka, Jalan Dewi Sartika, dan Gerakan Pendidikan Perempuan. Salah satu jalan utama di Cicalengka dinamai Jalan Dewi Sartika sebagai penghormatan kepada pejuang pendidikan perempuan asal Sunda. Dewi Sartika dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan dalam memperoleh pendidikan di era kolonial. Di sekitar jalan ini dulu terdapat beberapa sekolah rakyat yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan di Cicalengka. Berkat pengaruh Dewi Sartika, banyak perempuan Sunda yang akhirnya mendapatkan akses pendidikan, meskipun saat itu pendidikan masih didominasi oleh kaum pria. Perlawanan rakyat dan tragedi Cicalengka. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Cicalengka menjadi salah satu basis perlawanan rakyat terhadap Belanda dan Jepang. Banyak pemuda dari daerah ini yang bergabung dengan Laskar Rakyat, sebuah kelompok gerilya yang beroperasi di wilayah Priangan Timur. Salah satu peristiwa tragis yang terjadi di Cicalengka adalah peristiwa tragedi kereta Cicalengka tahun 2002, di mana dua kereta bertabrakan akibat kesalahan koordinasi, menyebabkan banyak korban jiwa. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya modernisasi sistem transportasi di Indonesia. Cicalengka di masa kini. Kini Cicalengka telah berkembang menjadi kota kecil yang terus beradaptasi dengan zaman. Meski modernisasi telah mengubah wajah kota ini, jejak sejarahnya masih terasa di berbagai tempat. Seperti alun-alun Cicalengka yang tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat, serta Pasar Cicalengka yang masih mempertahankan tradisi perdagangan sejak masa kolonial. Selain itu, Cicalengka juga dikenal dengan Curug Cinulang, sebuah air terjun indah yang menjadi daya tarik wisatawan, serta jalur kereta yang tetap menjadi nadi utama transportasi masyarakat. Dengan semua kisahnya, Cicalengka bukan sekadar kota transit, tetapi juga bagian penting dari sejarah Indonesia yang perlu dikenang dan dilestarikan. Bagaimana menurutmu? Apakah ada bagian yang ingin ditambahkan?